Baik, saya record dan nanti bisa bisa ditayangkan, bisa diulang di grup. Baik. Oke, teman-teman. Nah, ini tauhid, ilmu tauhid. Nah, kita akan diskusi tentang ilmu tauhid ini, tauhid sebagai ilmu dan juga sebagai belief system, sebagai keyakinan. Oke, sebagai ilmu tauhid itu sangat dinamis ya teman-teman, dan sebagai keyakinan tentu sudah established kan di diri kalian kan. Walaupun saya minta untuk berubah misalnya, ya tetap aja kalian sudah punya background tauhid sebagai belief system. Tapi sebagai ilmu, kita bisa berdiskusi nih, sehingga tidak menyalah-nyalahkan, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengkafirkan, tidak saling membid'ahkan. Karena ini sebagai ilmu. Nah, di yang kalian ringkas itu kawan-kawan, di bab 1 ya, kemudian pendahuluan ada penjelasan singkat tentang historisitas kemunculan tauhid sebagai ilmu. Oke. Karena sebagai ilmu tauhid itu tentu belum ada di masa Rasulullah kan? Belum ada. Belum ada di masa Rasulullah. Di sana adakah tauhid di sana? Ada sebagai belief system, sebagai keyakinan, sebagai sistem iman. Itu sudah ada. Sudah sekali. Ya. Sudah ada. Berat sekali memang Rasulullah dulu mendakwahkan tauhid sebagai belief system itu, karena orang Mekah ketika itu kan sudah biasa di sekitar Ka'bah suku A punya patung apa banyak situ. Kalau minta rezeki ke sini, kalau minta jodoh ke patung ini, kalau minta apa ke sini ke sini. Nah, itu dia sebagai belief system. Kan sebetulnya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah, la yaqulanallah. Kan gitu dalam Al-Qur'an ya. Seandainya Muhammad kau bertanya kepada penentang-penentangmu itu yang kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka la yaqulanallah, mereka percaya Allah. Tetapi selain Allah mereka percaya yang lain-lainnya yang menentukan rezeki, siapa Uzair, yang menentukan jodoh ini, yang menentukan ini. Ya, itu dia. Jadi persoalannya di situ. Oke. Nah, kapan sebagai ilmu dia lahir? Tentu setelah kaum muslimin memang situasi historisnya kan gitu ya, ketika itu saling perang memerangi kan. Kalau di sini kan enggak, karena memang situasi historisnya tidak seperti di sana. Setelah kaum muslimin menaklukkan atau memiliki wilayah yang lebih luas, berjumpalah dengan aneka tradisi keilmuan lain baru, yaitu filsafat Yunani misalnya. Ketemulah buku-buku lain yang diterjemahkan, sehingga ada keinginan untuk tauhid sebagai keyakinan tadi dikembangkan menjadi tauhid sebagai ilmu yang memiliki argumen-argumen filosofis, argumen-argumen keilmuan untuk mempertahankannya dari pertanyaan-pertanyaan, dari serangan-serangan. Jadi gitu ya. Jadi awalnya tauhid sebagai keyakinan di masa Rasulullah, kemudian kaum muslimin berjumpa dengan tradisi keilmuan filsafat Yunani terutama, ketemu dengan aneka buku-buku baru diterjemahkan, dan tauhid dikembangkan menjadi sebagai ilmu tentang keyakinan terhadap Allah yang esa, yang tunggal. Itu dia. Berkembanglah menjadi sebuah ilmu yang dicarikan makna-makna filosofisnya. Itu dia. Nah, setelah itu dia. Nah, teman-teman semua. Kemudian berkembang juga, oke. Ini lambang la ilaha illallah yang sering dipakai oleh siapa ya teman-teman? Salah satu organisasi. Tetapi tidak semua yang memakai itu organisasi itu kan, karena ini adalah makna universal. Biar tidak alergi juga kita, biar tidak alergi juga. Ya, kita maknanya saja. Problem historis kenegaraan di pendahuluan itu. Nah, teman-teman, kemudian kan kita tahu ya dari sejarah, kalau di Sirah Nabawiyah atau di Khulasatul Nurul Yakin itu tentang ini.
yang mempengaruhi perkembangan ilmu tauhid. Jadi awalnya tadi di slide pertama, ilmu tauhid itu sebagai ilmu rasional yang ingin mempertahankan, yang ingin mengargumentasikan ketunggalan Allah ini, keesaan Allah secara rasional untuk kaum cerdik pandai, tapi dipengaruhi oleh problem historis kenegaraan. Kita tahu ya, konsep awalnya tentang kepemimpinan. Siapa yang berhak mengganti Utsman bin Affan setelah terbunuh ya? Kan setelah Umar kan? Setelah Umar meninggal, terbunuh, siapa yang berhak mengganti pemimpin, khalifah? Nah, khalifah itu masalah apa, teman-teman? Kan masalah kepemimpinan toh, masalah riasah toh, masalah leader. Nah, ada kaum muslim yang melakukan ijtihad dan terpilihlah Utsman bin Affan. Tapi ada sekelompok sahabat yang kemudian belakangan disebut Ahlul Bait yang percaya, meyakini bahwa khalifah sesudahnya bukan Utsman, tetapi Ali. Ini masalah kepemimpinan ya, pengganti khilafah. Tapi berkembang menjadi bahwa yang merebut kepemimpinan dari Ali, Utsman kah, siapakah, itu semua kafir. Jadi ya, kepemimpinan menjadi masalah teologi toh, masalah saling menyalahkan, kafir, bahkan Masya Allah sampai terjadi perang kan antar mereka, antar sahabat, sampai terjadinya peristiwa tahkim itu. Nah, teman-teman, ini dia. Nah, perbedaan pendapat tentang kepemimpinan tadi, siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Kemudian hal itu memunculkan aliran-aliran kalam atau teologi atau ilmu tauhid. Masalah kepemimpinan sekali lagi menjadi masalah aliran kalam, menjadi aliran teologi, menjadi aliran ilmu akidah. Sampai terjadinya peristiwa takfir kan, kafir mengkafirkan. Yang tidak menerima Ali kafir. Apalagi setelah itu ya, setelah peristiwa tahkim muncul khawarij, teman-teman. Muncul khawarij ya, muncul khawarij yang keluar dari barisan ahli. Karena Ali menerima tahkim sama Abu Musa Asy'ari. Ingat ya, peristiwa tahkim itu teman-teman ingat? Ya, Ali, Abu Musa Asy'ari. Kalau Muawiyah kan Pak dengan siapa? Muawiyah Amr bin As kan, mediatornya. Wah, dari masalah kepemimpinan sekali lagi nih, siapa yang berhak mengganti khalifah menjadi masalah teologi. Kafir mengkafirkan. Keluarlah dari barisan Ali yang namanya Khawarij. Wah, sudah itu semua kafir. Yang menerima tahkim baik pihak Muawiyah dengan Amr bin As, Ali bin Abi Thalib dengan Abu Musa Asy'ari, kafir semua, teman-teman. Halal dibunuh, macam mana? Ya, sekali lagi dari peristiwa siapa yang berhak menjadi khalifah kepemimpinan. Nah, itu dia. Nah, ini memang menyedihkan sekali. Tentu kita hanya bisa, mari kita ambil pelajaran dari itu. Nah, beberapa pengertian tauhid, teman-teman di sini banyak sekali ya. Secara etimologi kan dari wahada yuwahidu. Oke, dari wahada yuwahidu, mengesahkan Allah. Secara terminologi di situ saya mengutip beberapa dari Hasbi As-Siddiqi, sudah tadi ditanyakan, ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama, baik dengan dalil nakli, akli maupun wijdan. Tadi sudah. Nah, dalam risalahnya Tauhid, Muhammad Abduh menjelaskan bahwa tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang Allah. Ini Mas, siapa yang tanya? Wujudnya, sifat wajib padanya, sifat yang boleh padanya, dan yang mustahil. Nah, itu dia inti pembahasan. Karenanya menurut Muhammad Abduh dalam bukunya Risalah Tauhid menetapkan sifat wahdahnya Allah Subhanahu wa taala dalam zat dan perbuatan. Jadi perbuatan Allah ini wahdah, satu, gak ada yang menyamainya dalam penciptaan, macam-macam lah. Oke, itu menurut
Menurut Hasan Hanafi dalam bukunya Min Al-Aqidah ila As-Saurah, judulnya sangat revolusioner ya, dari akidah kepada saurah, movement ya, pada movement. Suatu ilmu yang membahas tentang Allah, wujudnya sifatnya sama dengan tadi, sifat yang boleh padanya dan yang mustahil. Oh, ini salah. Oke. Ini dia. Kalau Al-Faruqi, Anda terbiasa familiar dengan nama Ismail Raja Al-Faruqi, Islamization. Dia sebagai ideolog dari Islamisasi ilmu ya. Tauhid merupakan inti pengalaman keagamaan dan tauhid adalah sebagai intisari Islam. Ini dia luas menurut dia. Karena itu tauhid mengesahkan Allah merupakan pandangan umum tentang realitas, kebenaran, dunia, ruang dan waktu, sejarah dan takdir yang pada intinya mengandung prinsip dualitas, ideasionalitas, teleologis. Wah, ini panjang sekali. Karena dia sebagai ilmuwan. Nah, ada juga teman-teman yang lain, ini dia dari Osman Bakar. Dia menulis buku, saya punya terjemahannya, Tauhid dan Sains Islam. Jadi dia sebagai seorang sains menghubungkan tauhid dengan sains. Dia menyimpulkan bahwa dahsyatnya sains Islam dulu itu karena semangat tauhid ini. Nah, teman-teman, kemarin saya sewaktu di Ambon ya, wawancara dengan Ustadz Zainal Abidin Wakau namanya. Dia dia aktivis resolusi konflik. Apa semangat dia yang menginspirasi resolusi konflik? Membangun damai dengan masyarakat Kristen pasca konflik itu tauhid. Tauhid. Karena kalau Tuhan satu ya kita pasti berbeda katanya. Nggak mungkin kita sama. Luar biasa juga ya. Itu ilmu lapangan teman-teman. Itu ilmu lapangan. Oke, nah menurut Osman Bakar dari klasifikasi ilmu katanya pengetahuan tertinggi, ilmu tertinggi adalah ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman, ilmu tauhid. Sama dengan siapa almarhum siapa teman-teman yang mengatakan bahwa ilmu tertinggi itu ilmu saya katanya Habibie ya, saya bisa membuat pesawat terbang, saya bisa membuat sayap yang gini ya. Sekarang kan sayapnya pada gini ya teman-teman, yang kayak gini ya. Itu kan karya Habibie itu, sayap pesawat yang melengkung ke atas. Itu kata Habibie itu nggak ada apa-apanya. Itu royaltinya keturunan Habibie sekarang miliaran dolar dengan pesawat ya. Dengan sayap pesawat yang melengkung ke atas itu kan Habibie. Tapi kata beliau, tidak ada yang lebih tinggi ilmu kecuali ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kan tahu itu. Karena itu kata Habibie yang bisa melahirkan ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Kalau sudah kenal Allah, wah hidup itu tenang, bahagia, tidak galau. Bahasa kalian, tidak galau, tidak baper. Baper itu istilah yang salah itu loh teman-temannya. Baper itu dalam psikologi harus, kalau nggak baper ya mati rasa toh. Kalau nggak baper ya mati rasa. Ini dia. Teman-teman semua. Oke, jadi yang tertinggi itu menurut Osman Bakar adalah ilmu tentang tauhid ini. Pak Habibie juga ya sebagai seorang sains ya. Kalau kita ilmu tertinggi apa? Ilmu ekonomi mungkin karena kita nggak punya uang banyak kan. Oke, so pengetahuan atau ilmu lain kata dia merupakan turunan dari tauhid dan berkaitan secara konseptual dan organik. Jadi ilmu-ilmu lain ini, ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu kedokteran adalah jewantahan dari tentang keesaan Allah ini. Nah, itu dia. Sebagai seorang sains. Kesatuan pengetahuan. Nah, karena itu dia Osman Bakar dalam bukunya Hierarki Ilmu menekankan the unity of science, kesatuan pengetahuan. UIN Semarang itu slogannya Unity of Science, Science. Jadi kesatuan ilmu. Kalau kita kan integrasi, interkoneksi ya. Nah teman-teman itu dia menurut Osman Bakar.
Yang lain di sini, nah dulu Amin Rais teman-teman sebelum jadi politikus ya, dia sebagai ilmuwan di Gajah Mada itu menulis tauhid sosial. Itu ketika itu sangat revolusioner ya. Ketika itu dikaji di UIN, menjadi buku wajib di SAA, di pengantar studi Islam karena bukunya bagus sekali. Nah, menurut dia kan ulama juga kan. Nah, sekarang aja setelah terjun di dunia politik saja menjadi milik sekelompok tertentu. Kalau dulu milik bersama itu, karena sebagai ilmuwan, sebagai dosen kan. Nah, dia menekankan dimensi sosial dari pengakuan tauhid. Artinya kata beliau di buku itu, bukunya putih, saya khatam itu bacanya karena wajib dibaca, wajib diringkas, bahwa ketauhidan itu, tauhid kita, kepercayaan, persaksian kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai satu Tuhan itu harus tercermin dalam perbuatan. Bukan hanya lisan dan hati semata, tapi juga dalam aspek-aspek sosial. Ada 5 pengertian tauhid menurut beliau di buku itu. The unity of God, pasti ya, kesatuan Tuhan. Nah ini, the unity of creation, satuan penciptaan, hanya Allah yang menciptakan, ini sunatullah, pasti begini. Jangan sampai Anda bilang, saya percaya kepada Allah, saya yakin kepada Allah, saya mau lompat dari gedung lantai 10, saya nggak akan hancur karena saya percaya kepada Allah. Ya enggak dong, kan itu the unity of creation. Di mana-mana ada hukum gravitasi kan di dunia ini. Walaupun percaya kepada Allah, ya hukum gravitasi, benda jatuh dari atas ke bawah kan. Okay. The unity of mankind, kesatuan manusia. Artinya secara sosial, tauhid itu mengajarkan persaudaraan sesama manusia. Yang keempat, the unity of guidance, satu bimbingan. Pasti agama itu tauhid dari awal sampai akhir. Oke. Kemudian yang kelima, the unity of purpose, bahwa tujuan kita, apapun profesinya, kecenderungannya, oke, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sedangkan istilah-istilah lain teman-teman ya, ada akidah. Akidah adalah berasal dari kata aqaid yang berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh, sama saja ini ya. Maka akidah berarti keyakinan yang tersimbol dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Istilah lain ya, boleh pakai akidah, boleh kata iman nih. Iman merupakan at-tasdiq. Oke, iman adalah at-tasdiq dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa. Usuluddin, fakultas kita ini. Usul dari kata aslun, pokok, usuluddin, pokok-pokok agama. Akidah, iman, dan tauhid disebut juga usuluddin karena ajaran akidah merupakan pokok-pokok ajaran agama Islam. Ini istilah-istilah sederhana dulu pembahasan kita. Ilmu kalam bagaimana? Kalamun artinya berbicara atau pembicaraan. Kalamullah berarti firman Allah kan? Digunakan karena ilmu kalam digunakan untuk ilmu tauhid karena banyak dan luasnya dialog atau perdebatan di antara para ulama klasik ketika itu. Apakah Al-Quran itu makhluk atau kalamullah? Wah, itu jadi perdebatan, Masya Allah ya. Sampai salah menyalahkan, kafir mengkafirkan. Takdir. Apakah kita itu free will atau qadariyah kah atau jabariyah? Murtakibul kabiroh. Apakah pelaku dosa besar yang berzina, korupsi, mencuri itu mukmin atau kafir? Oh, itu jadi perbicaraan sengit dan menjadi rumusan masing-masing di antara ilmu kalam. Makanya dikatakan ilmu kalam. Itu singkat saja. Ada lagi yang lain, fikih akbar. Wa makana lil mu'minin liyanfiru kafah walau la nafara min kulli firqatin ta'ifatin minhum liyatafaqahu fid din. Fikih akbar. Kalau yang fikih yang hukum itu, yang hukum sholat macam mana, hukum-hukum itu fikih kecil. Nah, tauhid ini disebut fikih akbar. Saya nggak tahu teman-teman biasa nggak dulu di pesantren ada istilah fikih akbar ini? Kalau di Malaysia yang digunakan itu fikih akbar kan tidak salah di Malaysia daripada yang lain di samping ilmu tauhid. Nah, teman-teman semua, terakhir teologi Islam ya. Saya termasuk yang sarjana teologi Islam lah teman-teman.
Theo artinya Tuhan dan logos artinya ilmu, berarti teologi adalah ilmu tentang Tuhan kan? Tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Teologi Islam merupakan ilmu yang membahas segi-segi mengenai Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Oke. Teologi Islam digunakan oleh Hasan Hanafi, Harun Nasution dalam bukunya. Kalau Hasan Hanafi bukunya kuning, teologi Islam. Harun Nasution itu biru, kemudian ada yang hitam juga, bulan bintang. Itu buku-buku lama, teman-teman. Oke. Oke, sudah selesai. Ini buku-buku saya yang sudah publish, teman-teman. Ini buku saya kemarin, tahun 2021, Februari kalau nggak salah. Sudah 300 eksemplar ini habis, sudah nggak ada sisa. Kemudian buku saya yang lain. Ini juga 2012 sama 2013. Kemudian ini sudah mau jadi ya, belum diedit-edit. Yang siap terbit ini 2. Agama Hindu, saya ngajar agama Hindu 250 halaman, kemudian Kristen Saksi Yehova 340 halaman. Oke, guys, itu yang bisa saya jelaskan untuk materi ini. Kalau